Oke teman-teman tim review, apa kabar semuanya? Nah, kali ini kita akan sedikit mereview mobil yang cukup laris di Daihatsu. Ada Daihatsu Terios, kebetulan ini tipe R. Cuman belum yang R Deluxe-nya ya, tapi masih R standar. Hanya saja untuk sebagian fitur mirip-mirip teman-teman. Nanti kita akan ulas satu persatu apa aja keunggulan mobil ini, kemudian fitur-fiturnya apa aja. Lalu kita juga akan ngulas bagian interiornya dan di harga berapa mobil ini bisa teman-teman dapatkan. Menurut Kompas.com, Terios menjadi salah satu penyumbang terbesar penjualan Daihatsu pada semester 1 2022. Terios menyumbang 10.268 unit dari 90.000 unit penjualan mobil Daihatsu atau 11,3% dari keseluruhan angka penjualan. Angka tersebut di bawah Sigra 22.282 unit, Grand Max Pickup 21.162 unit, dan All New Xenia 11.779 unit. Secara dimensi, Terios memiliki panjang 4.435 mm, lebar 1.695 mm, tinggi 1.705 mm, dan jarak sumbu roda 2.685 mm. Untuk di bagian eksterior, terutama bagian depan ini mobil memang cukup diterima masyarakat Indonesia ya. Memang Daihatsu itu kalau desain mobil selalu cari aman sebenarnya. Dan mobil Daihatsu Terios ini asal usulnya teman-teman awalnya mungkin dia penerusnya dari Taruna. Kita tahu Taruna pertama kali launching di awal tahun 2000-an yang mana masih ada yang menggunakan karburator. Hanya saja untuk yang ini udah pastilah udah injeksi ya, mobil kekinian namanya juga. Pilihan mesinnya pun bervariatif. Untuk yang Taruna sendiri ada yang 1600, ada yang 1400. Kemudian di tahun 2007-2006 itu Taruna berubah menjadi Terios yang kita tahu desain khasnya adalah ada konde di belakangnya atau ban serep yang ada di pintu bagian belakang. Setelah beberapa lama, hampir satu dekade, kemudian muncullah Terios yang kita lihat sekarang. Ini Daihatsu Terios yang sudah tidak lagi menggunakan konde di bagian belakang, menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder, dan ini satu-satunya mobil passenger di Daihatsu yang masih menggunakan penggerak roda belakang. Oke, kita langsung ulas satu persatu ya. Mobil ini juga sangat laris, hampir setiap bulannya penjualannya itu 1000 lebih. Artinya mobil ini cukup diterima masyarakat Indonesia. Oke, kita langsung ulas satu persatu. Untuk bagian depan, ya mungkin teman-teman sudah pada hafal ketika mobil ini berjalan di jalanan. Kalau bukan Terios ya Toyota Rush. Mirip memang. Dia sudah menggunakan LED di headlampnya, kemudian lampu sennya masih menggunakan bohlam biasa. Untuk tipe R ini dia sudah ada DRL-nya, walaupun yang cukup disayangkan DRL-nya kadang nggak kelihatan walaupun di siang hari. Kalau di malam hari udah pasti kelihatan karena sangat tipis DRL-nya, LED. Lalu untuk tipe R ini juga dia sudah ada fog lamp-nya, dia balut dengan dilapisin sekitaran ini warna chrome. Di tipe X, R ke bawah itu belum ada fog lamp-nya, apalagi yang X standar. Nah, spesialnya lagi di Daihatsu Terios ini, di bagian depan sudah ada sensor parkirnya. Jadi kalau teman-teman ada melintasi gang yang sempit, biasanya ini cukup berguna juga, berfungsi. Oke, di bagian depan lagi dia sudah ada front diffuser ya, dan ada karetnya. Jadi untuk melindungi dari polusi tidur yang cukup tinggi atau bahkan mungkin di jalanan-jalanan yang banyak bebatuan yang cukup terjal. Ini cukup bisa diandalkan nih. Selebihnya untuk tipe R juga warna chrome. Ya, khas dari Daihatsu sendiri. Ketika varian tertinggi itu lebih banyak chrome dibandingkan varian bawah-bawahnya. Itu ciri khasnya. Nah, kita langsung ke, mungkin kita lihat mesinnya dulu ya. Nah, ini dia teman-teman untuk di balik kap mesinnya. Dia menggunakan mesin 1500 cc, 104 HP dan 138 Nm. Mesinnya ini dialirkan ke roda belakang. Artinya mobil ini memang berpenggerak roda belakang. Ini cocok banget buat teman-teman yang memang tinggal di sekitaran pegunungan atau jalan-jalan yang naik. Walaupun
bagian penggerak roda depan pun tidak kalah sih sebenarnya. Nah, ciri khas dari penggerak roda belakang biasanya mesinnya itu dari depan ke belakang gitu, memanjang. Kalau penggerak roda depan kan nyamping, horizontal. Kalau ini vertikal gitu. Oke. Modul ABS-nya ada dan memang fiturnya cukup komplit. Untuk fitur keamanannya ada ABS, EBD, HSA. Pokoknya fitur-fitur keamanan yang memang cukup membantu di mobil ini. Di sini juga udah ada peredamnya dan kapnya sewarna body. Oke. Siap. Ya, sedikit informasi di bagian dari varian terendah juga sudah ada HSA-nya, Hill Start Assist. Kita langsung ke kaki-kaki nih. Profil bannya sendiri dia cukup besar dan cukup lebar ya, teman-teman. Dibalut dengan ban 215/60R17. Jadi cukup tinggi karena lumayan ukurannya 60 dan ringnya besar. Ring 17, two-tone color. Bagian depan cakram, kalau teman-teman beli bawaan pabriknya itu bannya Dunlop NASF EC300 Plus. Oke, di sini ada over fender khas-khas dari LSUV karena mobil ini termasuk low SUV ya. Dibalut juga di bagian samping sampai belakang sudah ada over fender dan body kit tambahan yang membuat mobil ini menjadi lebih gagah dibandingkan mobil yang mungkin Xenia dan lain sebagainya itu belum ada over fendernya. Terus dia udah keyless. Untuk R ini kebetulan sudah keyless entry. Kuncinya juga seperti ini. Jadi memang nggak ada mata kuncinya ya. Kalau teman-teman untuk buka tinggal tekan-tekan aja. Hanya saja belum remote engine start karena mungkin semoga aja nih kedepannya Terios bisa menggunakan remote engine start biar bisa bersaing dengan teman-temannya yang lain. Oke, untuk ke bagian belakang. Nah, ini tampilan Daihatsu Terios di bagian belakang dari tipe X sampai tipe R memang sedikit sekali perbedaannya. Tipe X juga sudah ada bumper di bagian belakang, hanya saja rear diffuser juga kayaknya ada juga sih yang di bagian X ya. Sudah ada 2 buah sensor parkir dan bisa dinonaktifkan lewat melalui tombol di dalam. Kemudian ada emblem R. Lalu untuk stop lampnya atau lampu malam dia sudah LED. Lampu mundur belum, sen juga belum. Kemudian sudah ada kamera mundur. Kita lihat nanti kamera mundurnya seperti apa. Oke, mumpung lagi ke belakang, coba kita langsung buka bagasi yang ada di Daihatsu Terios ini. Dia sudah tidak lagi menggunakan tuas, sudah pakai tombol. Nah, nih kapasitas bagasi yang ada di Daihatsu Terios ini. Jadi untuk ukuran dari tipe X sampai tipe R pastinya sama dan kapasitas bagasinya pun juga sama. Dia sudah ada tirai jaring-jaring seperti ini, hanya saja kalau dibandingkan yang lainnya rada kecil ya untuk kapasitasnya. Tapi kita bisa untuk menambah kapasitasnya, ini bisa dilipat nih teman-teman. Oke, pelipatan belum rata lantai ya, bisa dilipat sampai ke begini seperti ini. Mungkin rata lantai tapi hanya saja ada ruang yang memakan ruang lah. Oke, kita langsung ke interiornya. Aduh. Mobil yang telah diproduksi pada 2006 ini menggunakan mesin 2 NRFE DHC Dual VVT-i dengan 1499 cc. Mesin tersebut dapat menghasilkan tenaga maksimal sebesar 104 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal mencapai 136 Nm pada 4200 rpm. Tenaga yang dihasilkan tersebut ditambah dengan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan serta penggerak roda belakang. Nah, ini dia tampilan dari kabin Daihatsu Terios tipe R ini. Untuk tampilannya dari tipe X sampai R Deluxe mungkin nggak jauh berbeda, hanya saja ada beberapa ornamen seperti ornamen silver seperti ini, kemudian kamera 360 hanya di tipe R Deluxe. Oke,
selebihnya sama ya. Build quality-nya juga plastiknya ini plastik biasa. Kemudian tempat penyimpanan banyak banget ya, khas dari mobil Indonesia pastinya. Walaupun dia LSUV, tetap tidak meninggalkan mobil keluarganya. Karena khususnya untuk sekarang nih, beberapa tahun terakhir memang LSUV cukup digandrungi di Indonesia sendiri. Karena selain ground clearance-nya tinggi, dia juga bisa memuat banyak penumpang. Contohnya Daihatsu Terios ini bisa diisi dengan 7 penumpang. Oke, untuk AC-nya dia sudah auto. Jadi ini cukup membantu juga ketika kita sedang ada panas-panas, nggak usah ngatur-ngatur temperatur lagi, cukup tekan auto. Dan belum ada arah semburan angin. Kita coba langsung nyalakan ya teman-teman. Oke, biar rada adem, panas. Selebihnya sama. Tampilan head unitnya kecil sih, ini paling 7 inci kali ya. Terus di sekitaran head unit ini ada ornamen black piano, di sini juga black piano, lalu ada power outlet 12 volt dan USB. Hanya saja dia sepertinya belum Android Auto dan Apple CarPlay. Oke. Dan karena ini adalah Terios 2022, ada penambahan sedikit dibandingkan varian sebelumnya dengan ditambahkannya auto idling start stop. Ini penambahan dari generasi sebelumnya. Belum ada facelift di bagian eksterior maupun interior, hanya aja penambahan fitur-fitur seperti idling start stop ketika teman-teman berada di kemacetan atau lampu merah dengan waktu yang cukup lama. Ini mesin berhenti sendiri. Ini juga bisa dinonaktifkan dan diaktifkan. Hanya saja mungkin kelemahannya, ini hanya prediksi saya, karena dia bukan hybrid atau bukan mobil listrik. Jadi kalau berhenti di lampu merah atau kemacetan, kalau dia berhenti sendiri, itu bisa memakan aki yang cukup banyak. Jadi alangkah lebih baiknya di offin aja, karena nggak begitu signifikan juga konsumsi BBM-nya dengan diaktifkan idling start stop ini. Oke, untuk selanjutnya di bagian sini ada 2 buah cup holder, kemudian power window-nya auto di bagian driver doang, spion sudah retract, dan bisa diatur untuk mirrornya di bagian sini. Nah, untuk setir sendiri dia sudah tilt ya, belum teleskopik. Cukup disayangkan juga karena kalau ada penambahan fitur teleskopik, karena memang fitur itu sebenarnya murah sih sepertinya, cukup membantu. Oke, nah untuk posisi berkendara saya kurang lebih seperti ini, dan dia termasuk LSUV yang cukup tinggi, sama seperti yang pernah kita pakai juga Suzuki SL7. Dia cukup tinggi, hanya saja ini lebih rendah dibandingkan SL7 sendiri. Pengaturan joknya masih manual, bisa diatur lebih tinggi lagi, hanya saja dipompa. Cuman kalau di ini lebih tinggi, jadinya ruang kepala jadi sangat sempit. Oke, alangkah lebih baiknya segini aja. Untuk di jok sendiri belum dilapisin kulit atau lain sebagainya, hanya bahan fabric. Oke, kita coba ke bagian belakang. Untuk bagian belakang ini Terios ini lumayan cukup lebar ya, lumayan lebar untuk bukaan pintu bagian belakang, dan cukup tinggi karena dia punya ground clearance kurang lebih 220 mm. Untuk posisi duduk di bagian belakang ini kita pentokin sampai depan, masih sangat lega teman-teman. Headroomnya juga masih sangat, tapi nggak begitu ini ya, jadi ada, kalau tingginya mungkin di atas 180 mentok nih. Tapi untuk Indonesia sih oke lah. Bagian belakang ada power outlet 12 volt, hanya belum USB. Dan ini apa nih, cup holder juga. Jadi ada cup holder di bagian tengah, kanan dan kiri. Di sini juga ada ternyata cup holder. Jadi memang banyak banget cup holder di Daihatsu Terios ini. Berarti memang sangat
pas untuk pasar Indonesia. Oke, kita ke row bagian 3. Untuk bukaannya sendiri dia 40-60 ya, bukaan di baris keduanya. Oke, jadi seperti ini, bisa dibuka seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya barang bawaan banyak, ini bisa dilipat semua dan bisa muat banyak juga sepertinya. Oke, untuk masuknya nggak begitu susah. Nah, ini bagian belakangnya teman-teman. Oke, untuk bagian belakang, kursi bagian belakang, kursinya sudah ada headrestnya dan bisa diatur dengan tinggi saya 170 cm. Ini cukup bisa menyangga, hanya saja bagian paha lebihnya banyak. Coba kalau kita lihat, kita naikkan ininya, punya ruang berapa nih? Nah, lebihnya tidak ada lebihnya, pas banget mentok. Kaki saya mentok nih, posisi mengemudi saya bagian belakang sudah mentok dan nggak bisa dimaju mundurin lagi. Sebenarnya ini cocoknya sih buat anak kecil ya. Kalau orang dewasa mungkin sedikit kurang nyaman. Hanya saja karena dia kursinya empuk, aman-aman aja sih sebenarnya buat 2 penumpang dewasa di bagian belakang. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Cup holder juga ada dan dia sudah dilengkapi dengan 6 buah speaker, 8 speaker sama tweeter bagian depan. Nah, jika teman-teman menginginkan Daihatsu Terios terutama tipe R standar ini, bisa teman-teman miliki di harga 270 jutaan. Lagi diskon besar, silakan langsung kontak nomor marketing dari Astra langsung di deskripsi. Tanyakan paketan kreditnya dan lain sebagainya, pastinya dikasih kreditan yang terbaik. Mungkin itu aja ulasan kita pada Daihatsu Terios tipe R standar ini. Untuk tipe R sendiri udah cukup komplit fiturnya dan memang sudah standar, keamanannya juga udah bagus, udah oke lah. Kalau teman-teman pengen nambah dengan kamera 360 dan lain sebagainya, bisa pilihan di tipe R Deluxe. Terus ikuti tim review, like, share, dan subscribe.